Pokoknya nomornya 5. Di foto itu begini. Saya lihat ngapain kok fotonya begini tuh. Ibu Lurah yang kami hormati, pagi-pagi Bu Lurah udah datang ke rumah. Kalau Bu Lurah datang ke rumah itu hati tenang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya merasa gembira sekaligus terharu sebenarnya, karena sebagai orang yang lahir dibesarkan di tempat ini, di desa ini, saya mungkin baru pertama kali ini bicara pada forum tingkat kecamatan ataupun tingkat ranting di mana saya dibesarkan. Saya betul-betul asli Tepus, dari kecil gitu, teng Tepus. Pas cilik dhisik golek tebu nggih teng mriki, kerjaane nggih nyolong tebu. Dados nggih, dados sekjen niku lek mboten karena nakal nggih mboten saged. Tetapi tadi ketika Mas Ento memberikan sambutan mengatakan bahwa ranting-ranting mau urunan mendatangkan sekjennya, sebenarnya itu kebalik. Harusnya dia ngomong gini, sekjennya datang supaya nyangoni gitu. Gimana lihat wajahnya Ento aja udah sedih banget kayak banyak utang gitu. Kalau Mas Ento belum jadi caleg, rambutnya itu klimis, rapi, gondrong, ganteng. Sekarang ini beli sampo aja udah jarang-jarang kelihatannya. Tetapi saya gembira karena saya tadi ketemu Mas Yohanes. Mas Yohanes ini teman saya pada waktu SMA. Saya, Yohanes, Joko ini satu SMA, di SMA 1 Kediri. Dulu Yohanes itu teman saya dekat. Kalau saya main ke rumahnya itu, di rumah ada pepaya, ada mangga, ada apa itu, degan dikasih. Jadi Ento ini kalau memang sama saya nggak boleh macam-macam karena saya temennya Masnya. Tetapi yang luar biasa, Ento ini sekarang jadi sahabat Mbak Yu saya, Mas saya. Kalau nggak bisa ngubungin saya, yang disuruh ngubungin saya itu Mas saya. Udah mulai kurang ajar sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tadi sebenarnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Mas RJ telah menyampaikan kenapa PDI Perjuangan mesti menang. Yang pertama, pemilu yang ada sekarang ini adalah pemilu yang paling rumit bagi rakyat. Kenapa menjadi rumit? Karena memang ada sekelompok orang tertentu yang merasa menjadi pandai, mencoba untuk membuat PDI Perjuangan yang akar rumputnya, pendukungnya yang paling utama adalah grassroots, wong cilik, itu mengalami kesulitan untuk nanti milih pada saat pemilu legislatif tanggal 9 April. Pemilu ini adalah pemilu yang paling rumit karena apa? Ada 38 partai politik. Di dalam 38 partai politik ada nama-nama yang harus dipilih. Aturan mainnya sampai 2 hari yang lalu belum jelas dan baru jelas 2 hari yang lalu. Apakah boleh memberi tanda 1, 2, atau hanya dua-duanya atau salah satu, baru dijelaskan, dibuatkan, dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dari yang ini dulu. Nanti teman-teman yang mau memilih Mas Ento, yang pertama jangan nyari namanya Ento, enggak ada. Yang dicari adalah nama yang sebenarnya, karena di dalam kertas suara itu tidak ada alias. Maka yang dicari adalah nomor 5-nya. Supaya nggak salah, maka karena perpunya sudah keluar, yang pertama kali yang dilakukan adalah mencari di mana posisi PDI Perjuangan dengan angka 28. Posisinya sudah tahu atau belum? Pengertos nggih? Nggak perlu dijelasin? Ibu pengertos, Bu? Pun nggih. Yeah. Yang paling penting adalah 4 ke bawah, dari bawah 4 ke kanan ada gambar banteng moncong putih dalam lingkaran yang disosialisasi semuanya salah itu. Disosialisasi semuanya gambarnya itu hanya bulat, padahal yang benar itu adalah gambarnya
ada kotaknya. Jadi 4 ke bawah, kemudian dari sini 4 ke sebelah sini. Inilah PDI Perjuangan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mencontreng, mencawang, karena yang sah untuk memberi, sudah cukup Mas Ento. Yang sah untuk memberi tanda itu ada 4. Yang pertama adalah contreng atau cawang yang sering kita lihat di televisi, yang memang dulu hanya itu yang disahkan, tetapi sekarang ini 4 yang sah. Yang pertama adalah mencawang. Yang kedua adalah memberikan garis datar, garis lurus, ngertos nggih? Yang ketiga adalah memberikan tanda silang. Tanda silang itu cross. Yang keempat adalah mencoblos. Persoalan yang keempat ini, yang mencoblos ini tidak ada alat untuk mencoblos seperti dulu. Di bilik suara itu ada paku dan sekaligus ada bantal. Sekarang ini tidak ada. Yang ada adalah pena atau pen atau ballpoint yang warnanya adalah warna biru, yang digunakan untuk mencontreng, mencoblos, memberikan datar, tetapi juga bisa digunakan untuk nyoblos. Persoalannya jangan sampai kalau nyoblos itu mengakibatkan kerusakan kertasnya. Maka dengan demikian, di dalam melakukan sosialisasi, teman-teman ranting, PHC, Mas Entot dan kawan-kawan harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang harus disosialisasikan adalah yang pertama, di mana posisi PDI Perjuangan. Minggu yang lalu saya melakukan sosialisasi di Kabupaten Tulungagung, mengumpulkan ibu-ibu, kemudian membagikan kertas suara, dan kita meminta kepada ibu-ibu untuk memilih di mana PDI Perjuangan, dan silakan memilih nomor 1. Kebetulan saya yang dilakukan untuk simulasi. Apa yang terjadi? Dari 5 lembar yang kita bagikan, 1 orang milih Partai Hanura karena nomor 1. 1 orang memilih Partai Republikan. Partai Republikan itu bulatnya sama dengan PDI Perjuangan, nomornya 20. Saya tanya kepada ibu itu, Bu, kok sakit salah? Karena apa? Ternyata beliaunya itu buta warna, tidak bisa membedakan warna hijau dan warna merah. Saya menjelaskan ini karena di masyarakat ada yang seperti itu. Gambar PDI Perjuangan sama Republikan ini kan jauh sekali. Republikan itu gambarnya bulat, warnanya hijau, ada merahnya. Merahnya itu gambar burung. Nggak ada hubungan sama sekali dengan PDI Perjuangan. Yang 3, milihnya benar, tetapi kalau diteliti menjadi salah karena apa? Contrengannya itu melebihi garis. Yang bersangkutan tangannya itu apa ya? Tremor itu apa no? Buyutan ya, buyutan. Kebetulan ki ibu-ibu, lewong lanang-lanang buyutan itu keterlaluan. Biasanya kurang nyekali sing aneh-aneh gitu. Nah ini buyutan, sehingga mengakibatkan contrengannya salah. Yang satu lagi contrengannya sudah benar, tetapi dari atas ke bawah dan ini melebihi. Tapi itu sah. Yang baru 1 yang benar. Artinya pemilu kali ini betul-betul pemilu yang rumit. Udah harus milih orang, sudah harus milih PDI Perjuangan. Maka yang paling gampang menjelaskan kepada masyarakat, kalau bagi yang kesulitan untuk melakukan cawang, sebenarnya di garis datar. Garis datar yang pertama diberikan kepada gambar moncong putih PDI Perjuangan. Kalau kertasnya hijau, dicari di mana nomor 5 Mas Ento ada. Nah, jenenge wangel Triantoro Sasongko nomor 5. Dipilih dengan garis datar boleh, dicawang boleh, dicoblos boleh, di-cross boleh. Yang warna biru ada Mas Joko. Mas Joko ini dulu teman saya. Kita berdua ini satu SMA. Kalau saya sama Mas Yohanes rambutnya udah mulai putih, Mas Joko ini masih hitam semua. Berarti ini paling jarang digunakan untuk mikir nih.
Yang saya lihat istrinya juga rambutnya tambah hitam, berarti dua-duanya bahagia itu. Asal jangan satu bahagia di rumah, satu bahagia di luar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya harus memperkenalkan. Di sini ada juga Mbak Harti nomor 3, tapi di tempat Mas Ento ini, Mas Ento sudah pasangan sama Mas Joko. Tidak apa-apa. Memang kita memberikan peluang yang seperti itu. Tetapi saya juga harus menjelaskan bahwa di tempat ini ada yang Mbak Suharti. Makanya kenapa Mbak Suharti tidak boleh duduk di depan, karena memang Mbak Suharti juga punya pasangan di tempat yang lain. Jadi Mas Joko ini yang nomor 10 untuk warna biru. Warna biru ini untuk DPRD provinsi. Kenapa yang warna biru tetap juga harus dipilih? Tadi kan Ketua PAC mengatakan yang paling penting, masyarakat mengatakan bahwa yang penting kan warna hijau. Tidak bisa. Tetap warna biru ini perlu dipilih karena kalau bapak-bapak tidak punya wakil, ibu-ibu tidak punya wakil di provinsi, kalau ada jalan rusak lintas provinsi, lintas kota kabupaten, maka tidak ada yang ngawal untuk membantu itu. Seperti jalan dari Blitar menuju ke Surabaya, terus terang saya prihatin yang lewat Pari itu, jalannya sudah berlubang. Kalau ada anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang dari provinsi, apalagi saya tahu bahwa Mas Joko ini rumahnya di Pari, jalan Pari seperti itu, saya cuma bilang sama Mas Erji, itu Joko udah usah dicalonkan lagi, ngurus jalan provinsi aja tidak bisa. Nah, padahal sebagai anggota DPRD provinsi dia punya kewenangan untuk mengusulkan perbaikan jalan lintas antar kota untuk provinsi. Sekarang yang ketiga adalah yang warna kuning, yaitu untuk DPR RI. Ibu Mega itu bisa maju sebagai calon DPR RI bukan karena warna hijau, bukan karena warna biru, tetapi karena warna kuning. Politik niku bukan politik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tetapi politik itu diukur untuk tingkat nasional. Syaratnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Presiden, syaratnya adalah 20% kursi DPR RI, 25% suara rakyat, kita baru bisa mencalonkan Ibu Mega. Dari hasil survei, kebetulan saya ini orang yang selalu kalau mau turun saya cek satu persatu. Apakah Pak Erji ini sudah kerjanya benar atau tidak? Apakah Mas Ento di dapil ini punya peluang atau tidak? Saya terus terang sudah punya data detail satu persatu, tapi saya tidak ingin cerita mengenai orang per orang. Saya ingin menyampaikan bagaimana posisi PDI Perjuangan di Jawa Timur 6 ini. Dari hasil survei yang ada, kalau pemilunya hari ini, kita itu bisa menang sekitar 44%. Kita bisa menang 44%. Persoalannya adalah satu, kalau orang tidak datang karena apatis, nggak mau datang. Dan ini kebanyakan kan warga tingkat grassroots, akar rumput. Ketika dia mau datang, dia harus kerja, ataupun juga nggak ada biaya untuk datang, ataupun juga di rumah lagi punya banyak persoalan, sehingga tidak mempunyai waktu untuk datang. Maka yang seperti itu, teman-teman sekalian, harus ada program yang disebut dengan program menjemput pemilih. Mas Ento nanti harus mendaftar orang-orang yang selama ini loyal memilih PDI Perjuangan di Kecamatan Gamping Rejo ini. Maka itu harus dilakukan. Siapa yang mau dipilih untuk itu? Orang yang nggak mau datang dijemput untuk datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ngajari secara benar agar suara itu tidak rusak dan tidak sah, menjadi tidak sah. Bagi orang-orang yang sudah sepuh, maka boleh dilakukan program pendampingan. Program pendampingan itu siapa yang ditugaskan oleh Mas Ento ataupun juga teman-teman tingkat ranting untuk mendampingi yang sepuh ini ke TPS, mengatakan kepada KPPS karena dia tidak mampu, dia sudah mempunyai pilihannya adalah untuk DPRD tingkat 2, entok nomor 5, maka dia diberikan kesempatan untuk dibantu petugas KPPS di dalam bilik suara. Yang berikutnya adalah
Yang berikutnya adalah orang-orang yang mau datang kalau disangoni. Ini juga mulai banyak. Sekarang ini sebagian masyarakat sudah kejangkitan hal-hal yang seperti itu karena semuanya sekarang ini dipilih secara langsung. Bu Lurah dulu terpilih secara langsung, Bupati terpilih secara langsung, Gubernur secara langsung, Presiden secara langsung. Sekarang ini anggota legislatif dipilih secara langsung. Padahal pemilihan yang paling keras itu adalah pemilihan lurah. Maka saya termasuk yang mengusulkan untuk seorang lurah itu masa jabatannya tidak lagi 6 tahun. Nanti kalau PDI Perjuangan menang, saya akan mengupayakan agar yang namanya lurah itu sekurang-kurangnya masa jabatannya 8 tahun. Tidak cukup kalau 6 tahun. Kenapa seperti itu? Untuk pilihan lurah sekarang ini kan biayanya juga cukup tinggi. Kalau ibu lurah ini saya tahu pendukungnya banyak, yang nyumbang banyak, mungkin nggak punya utang, sehingga terpilih nggak punya utang. Tetapi di tempat-tempat lain untuk sebuah pemilihan kepala desa itu biayanya bisa 250 juta, 300, 400 juta. Nah kalau 6 tahun bengkoknya disewakan, apa bengkok itu bisa secepat itu? Setahun itu bisa 100 juta untuk netnya, profitnya. Toh ibu lurah atau pak lurah juga memerlukan biaya hidup untuk menghidupi anak dan keluarganya. Maka dengan demikian kalau ini 8 tahun maka atau 10 tahun, maka ini akan mendapatkan kesempatan pemerintahan pada tingkat desa itu betul-betul mempunyai waktu yang cukup untuk ngurus warganya. Kalau yang namanya kepala desa, ibu lurah tadi sehari-hari kan dengan warganya. Kalau Pak Bupati kadang-kadang dengan warga, kadang-kadang tidak. Gubernur mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di ruangan ini belum tahu wajah Pak Gubernur yang berkumis tadi. Presiden apalagi, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka dengan demikian PDI akan betul-betul secara serius mengusulkan itu. Saya kembali kepada kenapa Ibu Mega mesti dicalonkan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini secara prediksi sebenarnya orang yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin republik ini yang paling kuat ada 2. Yang pertama adalah tentunya masih Pak SBY sebagai presiden incumbent itu yang masih menjabat. Yang kedua adalah Ibu Mega. Dua-duanya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ibu Mega mempunyai kelebihan didukung oleh partai politik yang mempunyai loyalitas yang